Oke, selamat malam. Malam, Apa kabarnya hari ini? baik, Oke, kamu kesini naik apa? naik ojol. Kamu biasanya kemana-mana selalu naik ojol ya? Iya, Oke. Kamu udah makan belum malam ini? udah. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Nisa Ramadhani Nasution. Aku mahasiswi semester 4, jurusan psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Boleh kamu perkenalkan diri kamu? Perkenalkan, aku Raisa Fazila Lufinda, biasa dipanggil Lala dari jurusan kimia. Oke. Lala ya, biasanya panggil Lala ya? Ya. Oke, jadi kamu selama konseling ini berlangsung, kamu merasa nyaman kalau dipanggil Lala? Ya. Oke, Lala. Nah, jadi di sini kita tuh akan melakukan sesi konseling. Di sini tuh kamu bebas menceritakan apa saja yang kamu rasain. Jadi semua cerita kamu, data kamu tuh bakal aman karena itu tuh bakal digunain untuk kepentingan konseling saja. Oke, jadi kamu tuh sebelumnya udah pernah konseling belum? Belum, baru kali ini. Oh, jadi ini pertama kali kamu ngapain konseling? Iya. Oke. Oke, tadi kan kamu bilang kamu udah tahu nih kesini tuh mau ngapain dan kamu bilang mau cerita. Kamu udah tahu juga mau cerita apa. Jadi sekarang boleh kamu ceritain apa yang kamu rasain atau apa yang kamu mau ceritain. Jadi aku ini mulai kan buka gitu. Jadi aku punya sepupu. Nah, sepupu aku ini mungkin kayak yang aku sama dia seumuran. Terus kami juga satu jurusan. Tapi kalau misalnya dia ngelihat aku kayak aku lebih sukses dari dia tuh kayak iri gitu loh. Sama mungkin pencapaian aku gitu. Padahal kami kayak dibilang sama. Jadi dia sering kayak ngerasa iri, ngerasa kayak apa ya, dia bilang kayak nggak seneng gitu ngeliat kamu kalau misalnya mungkin dia ngerasa kamu lebih hebat atau lebih apa gitu. Iya. Jadi kamu ngerasa ini ya, berarti kamu kayak ngerasa sedih karena perlakukan seperti itu sama sepupu kamu? Ya sih, karena kayak kita kan keluarga nih kan, harusnya jangan kayak gitu, harusnya kayak ya udah biasa aja, nggak usah bersaing bersaing gitu loh, paham nggak sih? Berarti Lala ngerasa sedih karena sepupu Lala ngerasa iri, ngerasa bersaing sama Lala, padahal Lala ngerasa seharusnya keluarga tuh bukan kayak gitu gitu ya. Oke. Terus boleh apa lagi yang mau ceritain kira-kira nih? Ya terus mungkin apa ya, kayak tiap kumpul keluarga juga aku jarang banget kumpul keluarga karena udah males gitu, karena ya sumpah aku tadi gitu, jadi kayak udah muak juga sih liatnya. Oh, kamu ngerasa udah muak sama dia dan gak mau kumpul keluarga itu kenapa? Kan dia tuh cuman sendiri gitu ya, kayak cuman satu orang doang yang sekiranya iri gitu. Emang kenapa sih sampai kamu gak mau kumpul keluarga? Ya karena dari aku kecil sampai sekarang tuh apa-apa harus diikutin sama dia, kan enggak sih? Kayak dari aku TK bareng dia, walaupun SD gak bareng tapi lomba selalu sama dia terus-terusan, terus baju kami harus sama terus, kalau tas juga harus sama, kayak semuanya harus sama gitu, kayak anak kembar, tapi bukan anak kembar. Oh, berarti dari dulu itu memang diperlakukan sama kayak gitu karena memang orang tua kalian itu bikin apa ya, pengen kalian yang memang ngasih sesuatu yang sama sama kalian, atau memang dia yang minta gitu, pengen sama kayak kamu? Itu mamanya sih yang minta. Oh, berarti mamanya yang apa namanya, kayak pengen anaknya itu sama kayak kamu gitu ya? Oke, di sini berarti masalah Lala punya permasalahan dengan sepupu yang selalu ngerasa iri gitu sama Lala ya. Iya. Padahal Lala ngerasa seharusnya keluarga seharusnya tidak seperti itu gitu. Oke, jadi di sini kita udah tahu ya dan ketemu permasalahan Lala yang tadi itu tentang permasalahan Lala dengan sepupu Lala yang merasa iri itu. Jadi selama 3
30 menit ke depan itu tuh aku akan membantu Lala untuk menyelesaikan masalahnya Lala itu, untuk mendengarkan masalahnya Lala itu gitu. Aku juga mau klarifikasi dulu ke Lala kalau misalnya aku tuh masih belum terlalu mumpuni dalam ilmu ini, ilmu psikologi ini, dan masih belum ini sekiranya mungkin, tapi aku akan berusaha bantu kamu dengan semampu aku, dengan kapasitas yang aku punya gitu. Oke, jadi aku minta kerjasamanya ke Lala, untuk aku harap tuh kamu aktif gitu untuk menceritakan dan untuk ya menceritakan apalah yang Lala rasain gitu. Terus tuh apa sih di sini tuh, apa sih yang Lala harapin dapat dari aku gitu? Ya mungkin dari aku konseling ke kakak nih ya, aku bisa tahu nih akar permasalahan itu gimana dan cara nyelesainnya juga gimana. Oke, berarti kamu datang ke sini ekspektasinya pengen tahu gitu, kira-kira pengen aku bantu gitu ketemu akar masalahnya, terus gimana sih cara kamu bisa menghadapi itu, masalah itu gitu ya, kira-kira apa coping mekanisme yang bisa kamu lakuin gitu ya. Oke. Tadi kamu bilang sepupu kamu tuh iri gitu karena apa ya, karena dia ngerasa kamu tuh lebih hebat atau gimana. Boleh nggak sih kamu ceritain gitu lebih banyak tentang kenapa sih kamu ngerasa dia iri gitu? Kebetulan waktu aku SMA, ini dari SMA aja ya, mungkin SMP, SD kami sama semua sih. Jadi SMA itu aku yang beda SMA sama dia, sebenarnya mau dimasukin satu SMA, cuman bunda aku nolak karena kayak ngapain masukin SMA yang sama, udah cukup TK aja, PAUD sama TK aja, SD SMP tuh beda, SMA juga beda. Terus pas SMA beda, aku kebetulan lulus eligible, dia juga lulus. Jadi aku ngambil psikologi di eligible, dia ngambilnya hukum di eligible awalnya gitu kan waktu kumpul keluarga. Nah terus pas finalisasi dia bilang dia ngambil psikologi juga, bedanya dia nggak satu kampus sama aku tapi sama-sama psikologi. Itu buat aku kayak yang loh kok sama ya, kok nggak ada bilang. Awalnya dia bilang mau hukum loh, dan aku juga awalnya sebenarnya mau hukum juga, dia kayak ikut-ikut gitu, paham nggak? Oh, jadi Lala merasa kayak bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih dia malah jadi ambil psikologi Iya. juga kayak aku gitu ya. Terus Lala setelah itu tuh kayak memang dia tuh kayak sering ikut-ikutan kamu tuh memang dari dulu atau kayak baru mulai SMA nih baru kelihatan gitu? Kalau aku pribadi ngerasa emang dari kecil juga sih, mungkin karena kami berdua terus dia dari kecil. Okay. Terus selanjutnya tadi dari cerita Lala tadi tuh, setelah kan dia ngambil juga psikologi juga tuh, kelanjutannya gimana tuh ceritanya? Jadi aku kebetulan ngambilnya lulus di SNBP, tapi dia nggak terima nih ngambil psikologi di sana kan. Terus habis itu dia coba tes UTBK, itu nggak terima juga. Dia coba lagi mandiri, dia nggak terima. Terus akhirnya dia ngambilnya di swasta di sana. Cuman sama Psikologi juga tetap mau swasta juga. Terus sampai sekarang mungkin kan aku ini lagi mau KKN kan kebetulan. Terus pas bunda aku cerita sama mamanya bilang kayak anak aku lagi mau KKN, terus mamanya bilang oh iya dia tahun depan KKN-nya kayaknya. Terus aku bilang sama bunda aku, kok kayaknya tahun depan dia KKN, harusnya kalau aku lagi KKN ya udah support dulu dong aku, kan dia belum KKN nih, karena KKN di univ aku kebetulan lebih cepat daripada univ-univ lain juga kan. Terus disitu aku ngerasa kayak ini kenapa sih jadinya kayak gini, nanti kayak iri-iri gitu. Kalau harusnya kayak bangga lah, karena kan keluarga nih, harusnya satu sama lain tuh saling support gitu. Okay. Berarti Lala ngerasa kayak iri-irian itu juga ada nggak datang dari orang tuanya itu? Kayaknya iya deh. Kenapa Lala ngerasa kayak iya gitu? Karena mamanya juga nggak mau apa namanya, karena aku dari kecil juga sama dia kan, jadi kayak nggak mau ngebedain gitu loh, kayak aku sama dia tuh harus sama, padahal nggak bisa juga kan, karena tiap anak tuh beda-beda kan.
Oke, jadi di sini itu menurut kamu siapa sih yang ini, siapa sih yang salah di sini menurut kamu? Kalau menurut aku pribadi mungkin dari dianya sendiri juga sih. Jadi dari kamu ngerasa dia salah karena dia iri gitu ya. Ada nggak sih pemicu yang menurut kamu pemicu kenapa dia bisa iri-iri gitu? Karena aku ngerasa aku lebih apa ya, lebih sukses juga sih dibanding dia. Lagi kan waktu dari aku dari kecil juga kebetulan aku ikut lomba sama dia dan aku selalu menang lomba, tapi dia enggak. Nah mungkin itu juga dia kayak merasa iri gitu. Berarti dari dulu tuh dia memang berusaha ngikutin kamu, tapi malah kayak kayak apa ya? Malah kayak memang selalu kamu gitu yang menang di mata dia gitu ya. Memang selalu kamu yang menang, jadi kayak dia iri gitu kelihatannya sama kamu ya. Oke. Jadi sepupu kamu nih yang iri-iri ini mengganggu kamu tuh gimana sih, seberapa besar sih pengaruh dia mengganggu kamu gitu? Mungkin 50% lah ya dari kehidupan aku. Soalnya kan keluarga juga kan, sering ketemu juga. Sering ketemu, oh pas pulang ke rumah gitu ya, Iya. selalu ketemu pas kumpul keluarga gitu ya. Oh berarti penyebab kamu gak mau datang untuk kumpul keluarga, malas kumpul keluarga tuh memang karena malas lihat ketemu kelihat dia juga, karena memang dari kecil udah temenan gitu ya. Berarti berarti Lala sedih ya, kayak Lala sedih karena kenapa sih harus sepupu Lala yang memang yang selalu temenan sama Lala, padahal Lala dulu menganggapnya dia itu memang temennya Lala yang selalu ada gitu. Lala nganggapnya kayak oh ini kan temennya Lala, ini tuh temennya Lala dari kecil, ini tuh harusnya kami tuh kayak merasa seperjuangan, merasa ini gitu, tapi merasa saudara keluarga gitu, tapi malah dia jahat gitu ke Lala, iri-irian gitu kayak ke Lala. Kira-kira tuh apa sih aksi dari irinya dia, kayak bukti irinya dia, mungkin dia kayak setelah dia iri tuh ada dia malah jadi jelek-jelekin Lala atau apa gitu? Bukan jelek-jelekin sih, pas ada waktu itu kumpul keluarga. Terus aku cerita kan kayak aku kebetulan semester ini nilainya alhamdulillah bagus. Terus dia bilang kayak, oh iya bagus ya, aku juga kok. Terus kemarin aku habis ikut apa namanya kayak volunteer gitu loh. Sedangkan aku emang nggak ikut volunteer kan. Jadi dia kayak ngebangga-banggain dirinya. Sekarang aku nggak bisa juga kayak gitu. Oh jadi yang bikin Lala sedih atau kayak males gitu ketemu sama dia karena dia pas Lala cerita dia malah uh, kayak ini ya, malah malah bangga-banggain dirinya dia gitu gitu. Jadi Lala rasa tuh apa sih uh, yang sekiranya bisa membantu Lala gitu untuk apa ya, untuk mengurangi rasa sedihnya Lala, rasa kesalnya Lala ke sepupu Lala yang iri-irian ini? Nggak tahu sih. Oke, jadi Lala nggak tahu gitu apa sih yang bisa Lala lakuin gitu untuk mengurangi perasaan sedih Lala, yang apa, perasaan sedih Lala ke sepupu Lala yang iri-irian ini. Oke, kira-kira tuh eh, Lala mungkin Lala mungkin ini ya, sebenarnya mungkin yang Lala lakuin gitu tuh untuk mengurangi rasa sedih Lala atau apa itu mungkin dengan cara ini ya, nggak datang ke ini, nggak datang ke kumpul keluarga, menghindari ngobrol sama dia, mungkin kayak gitu ya. Mungkin Lala bisa kayak nggak perlu ngobrol tentang apa yang pencapaian Lala atau apa gitu ke dia gitu, sekiranya biar dia tidak itu terpacu lagi rasa irinya itu. Mungkin itu sih, tapi di sini tuh permasalahannya juga sebenarnya bukan di Lala ya, karena emang sifat buruk iri dia itu ya yang mempengaruhi Lala gitu ya. Oke. Kira-kira gimana sih kamu mau merencanakan menyelesaikan permasalahan kamu ini? Mungkin aku kalau misalnya untuk kumpul keluarga aku bakal ketemu dia, tapi aku nggak bakal sharing berlebihan dan terlalu over sharing juga sama dia. Mungkin yang kayak ya udah dia aja yang ngomong sama aku, tapi aku yang kayak sekedar mendengarkan aja gitu. Oke,
Oke, jadi Lala memilih untuk tidak perlu lagi ngobrol-ngobrol atau oversharing lagi ke dia kayak dulu gitu. Eh, jadi Lala milih untuk ya udah sekedarnya aja gitu, kita kenal aja sebagai saudara, nggak perlu kayak merasa nggak perlu untuk cerita-cerita kayak dulu kan, seakrab dulu atau gimana gitu ya. Oke Lala, oke terima kasih karena Lala udah mau ceritain masalahnya dan percayain ke aku. Jadi dari semua yang Lala ceritain itu, dan itu tuh bakal aman karena itu untuk kepentingan konseling aja kayak yang aku sampaikan di awal gitu. Oke.